Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana menaklukkan soal ujian bahasa Inggris Duolingo atau Duolingo English Test, khususnya bagian melengkapi bacaan atau fill in the blank. Nah, ini penting untuk kita kuasai karena tipe soal fill in the blank ini muncul sekitar 6-7 kali dalam setiap ujian kita. Jadi dia memegang posisi yang penting untuk menentukan skor yang akan kita peroleh. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya ini, silakan klik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat. Jadi teman-teman, tips yang pertama adalah kita membaca sekilas. Jadi kita baca sekilas, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Mengapa kalimat pertama dan terakhir? Karena kalimat pertama dan terakhir biasanya adalah kalimat yang utuh. Tidak ada kata-kata yang kosong, tidak ada kata-kata yang hilang. Jadi kita bisa memperhatikan dengan membaca sekilas ini, dengan memperhatikan kalimat pertama dan terakhir akan memberikan gambaran yang lebih utuh. Nah, setelah membaca sekilas, yang kedua, kita harus menemukan konteks. Misalnya, kita harus berpikir apakah bacaan ini menceritakan sebuah kota, menceritakan sebuah masalah, deskriptif, sejarah, atau yang lainnya. Yang penting kita temukan konteksnya. Mengapa kita harus menemukan konteks? Karena ketika kita sudah menemukan konteks, maka kita akan bisa mengidentifikasi kata-kata yang biasanya dipakai untuk konteks ini. Misalnya konteksnya adalah menceritakan COVID. Tentu kata-kata yang akan dipakai adalah masker, suntik, kesehatan, vaksin, dan sebagainya. Itu akan sangat membantu kita dalam menebak kata. Nah, setelah kita membaca sekilas dan menemukan konteks, yang ketiga adalah mulai dengan mengisi kata-kata yang mudah atau kata-kata yang pendek. Ternyata setelah saya teliti di ujian itu, banyak kata-kata yang kosong itu hanya kata seperti artikel, teman-teman. Misalnya the, kemudian on, in, at, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya sangat mudah. Kemudian kalau yang kosong yang mudah sudah, dan kita mulai cari-cari yang kita bisa. Jadi ada yang bisa kita nebak, yang kosongnya sedikit gitu ya, kita bisa nebak. Nah, itu kita isi dulu. Kita tinggalkan yang belum bisa. Nah, nanti kalau sudah yang mudah dan yang sedang sudah kita lakukan, yang sulit ini kita harus tebak. Menebaknya tentu harus dalam konteks. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya konteksnya adalah menceritakan tentang sekolah, tentu kata-kata yang dipakai adalah yang berhubungan dengan sekolah. Kalau misalnya cerita tentang COVID, tentu kata-kata yang dipakai harus konteksnya COVID, seperti itu. Jadi dengan begitu tebakan kita tidak akan jauh dari konteks apa yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Nah, kalau sudah masih ada waktu, kita harus membaca ulang secara lengkap bacaan yang tadinya blank. Di awal kita sudah baca sekilas, kemudian kita baca ulang dengan isian yang kita tambahkan. Coba kita periksa lagi apakah kata-kata yang sudah kita pilih itu sesuai dengan konteks bacaan atau tidak. Kalau misalnya ternyata kata-kata yang kita isi tidak sesuai dengan konteks, maka kita bisa mengganti. Gitu. Jadi perlu kita membaca ulang dan meneliti kembali, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya masih ada waktu, saya rasa waktunya cukup panjang ya untuk fill in the blank ini. Jadi kalau masih ada waktu, teman-teman jangan buru-buru submit. Jadi kalau masih ada sisa waktu, itu teman-teman pakai baca berulang kali sampai teman-teman rasa yakin. Karena apa? Karena ketika kita submit sebelum waktunya selesai, itu tidak akan menambah apapun dari poin kita. Jadi mending kita habiskan buat ngoreksi jawaban kita daripada kita buru-buru submit kayak gitu. Nah, kalau ada yang nggak bisa, saya sarankan untuk menebak.
karena di sini tidak ada nilai mati. Jadi lebih baik kita tebak-tebakan saja dan masih ada kemungkinan benar ya, daripada kita membiarkannya kosong dan tidak ada kemungkinan benar sama sekali di situ. Nah, biar semakin mantep nih, mari kita coba langsung aplikasikan di soal. Nah, di soal ini nanti kita akan coba lihat bagaimana sih sebenarnya tips saya tadi diaplikasikan. Yuk kita lihat soalnya. Jadi ini contoh soalnya teman-teman, silahkan dibaca terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran singkat. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kalau teman-teman masih memerlukan waktu yang lebih lama, silahkan di-pause terlebih dahulu. Ya, seperti tips yang saya sampaikan tadi, jadi kita baca sekilas, kemudian kita perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Kalau kita lihat di sini kalimat pertama dan terakhirnya memang kalimat yang utuh ya teman-teman. Semua kata-katanya, semua hurufnya ada. Nah, itu membantu kita untuk memahami konteksnya. Nah, kalau kita sudah baca, kita lihat bahwa konteks di bacaan ini adalah bacaan yang menceritakan kondisi kota atau kenapa kota itu disebut sebagai Twin Cities. Nah, oke, mari kita coba kerjakan bersama-sama. Seperti tips saya sebelumnya, kita akan memulai dengan mengerjakan kata kosong atau kalimat kosong yang itu artikel, kemudian kata ganti, kata yang mudah-mudah terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Coba di kalimat kedua ada it is ya, teman-teman. Next to. Nah, itu mudah, maka kita isi terlebih dahulu. Kemudian ada lagi they are, and then Minneapolis is the bla bla bla, and then city in, and then kemudian ada lagi enjoy the lakes park, seperti itu. Nah, ini masih ada kata-kata yang tersisa yang lainnya. Jadi kita coba kerjakan bersama. Kata-kata yang tertinggal isinya seperti ini. Ada cold, ada because, kemudian each other, then the biggest, karena ada the sebelumnya, and with, dan terakhir adalah river. Nah, ini jawabannya. Sama nggak dengan yang teman-teman kerjakan? Kalau ada yang beda, silakan komen. Atau ada mungkin jawaban saya ada yang salah, silakan di komen ya, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman tips dan trik untuk mengerjakan Duolingo English Test, khususnya soal fill in the blank. Semoga tips yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk mengerjakan ujian Duolingo English Test. Dan semoga teman-teman mendapatkan skor yang diharapkan. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Juga like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman yang lain yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.